Jadi tentang trilogi motif ya. Motif itu, kata ini sering sekali muncul dan digunakan dengan makna yang bermacam-macam. Artinya tidak hanya sekedar rupa atau wujud yang tampak, tetapi juga dengan seorang seniman, intensinya berkarya misalnya. Untuk memahami karya-karya seni rupa, saya kaitkan dengan isu yang mungkin lebih aktual gitu ya. Yang pertama motif lamaran itu ya. Yang kedua adalah ramalan, dan yang ketiga tahun ini adalah amalan. Ini motif amalan itu saya kira menjadi lebih dekat dengan praksis tertentu. Artinya ketika seniman mulai mengerjakan karyanya, berimajinasi dan sebagainya ya, itu menurut saya bukan sekedar imajinasi, itu dekat sekali dengan inspirasi untuk menggugah satu atau menginspirasi kita pada satu tindakan tertentu. Begitu saya dijelaskan soal amalan itu, saya langsung melihat bahwa amalan dalam konteks hari ini, bukan Arjok saja, tapi secara umum itu memang amalan itu bias kelas. Jadi yang bisa beramal itu pasti kelas atas. Sementara yang kelas bawah ini yang selalu menjadi objek amalan. Apalagi ada motif, dia amalan sebagai gagasan itu. Sementara di dalam konteks kehidupan sehari-hari rakyat biasa, amalan itu sudah menubuh. Bukan sebagai gagasan, dia menjadi bagian tubuh. Seni kan dia nggak muncul tiba-tiba. Dia datang dari ide-ide, dia datang dari hal-hal yang sebenarnya ada di kehidupan kita gitu. Nah, jadi seni dan masyarakat sendiri itu nggak bisa pisah. Dan Arjok itu sudah merengkuh itu menurut saya. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh seniman dan pecinta seni yang hadir dari seluruh Nusantara. Tentu dalam acara yang luar biasa, Arjok 2025 Motif Amalan. Arjok yang hadir tahun ini, capaian karyanya menurut saya sudah sangat beyond ya. Tentunya saya bangga juga dengan seniman, dengan karya yang hadir. Karena ternyata ketika karya itu dihadirkan kepada publik untuk melihat, merasakan, mengalami lebih dekat apa yang menjadi capaian oleh seniman itu merupakan sebuah jalan amalan itu sendiri. Selama ini image Arjok itu kan selalu pada perayaan gitu ya. Kemeriahan tentang perkembangan seni rupa masa kini, yang kita lihat bahwa seni masa kini itu begitu penuh keceriaan, warna-warni dan sebagainya. Nah, tapi saya kira kembali itu tadi kepada motif amalan, bahwa karya seni itu memang seharusnya tidak hanya visually pleasing saja ya, tapi ada juga perannya untuk membangkitkan awareness dan sebagainya. Peran itu tetap penting ya. I think spaces like Arjok, events like Arjok are very important. Bagaimana dampak manusia dan lingkungan dan seluruh ekosistemnya. Going in places like Arjok is like awakening other parts of our imaginations. I'm absolutely impressed by the imagination, the creativity of the artists. Selamat menikmati Arjok 2025 Motif Amalan. Amazed dengan semuanya, karya seni di sini pasti maknanya sangat dalam. Sangat menyenangkan ketika berada di Arjok gitu ya. Kali ini Motif Amalan bisa dibilang menampar saya gitu ya, dalam beberapa hal. Ini juga mengajak, mewadahi semua. Dari seniman senior, juga yang lebih muda, bahkan anak-anak kids. Seni itu adalah metode atau media yang dipakai untuk bagaimana anak-anak ini banyak berimajinasi. Sebagai bagian dari hidup seorang anak, seni itu sebetulnya fundamental. Ya, setiap anak akan jadi seniman, tetapi sebetulnya setiap anak perlu terpapar pada pengalaman berkesenian gitu. Saya mengucapkan terima kasih terutama pada para seniman yang sudah terlibat dan berpartisipasi dan menyajikan karyanya dengan baik. Seni akan memperoleh nilainya melalui motif amalannya sendiri. Bahkan seringkali tidak disadari oleh senimannya sendiri. Demikianlah, maka menurut kami estetika tidak pernah
sungguh-sungguh kosong dari etika. Duh Gusti, ingkang moho jembar, malam ini kami datang kepadamu. Bukalah untuk kami jalan yang paling sederhana untuk menjadi sebaik-baiknya manusia dalam mengelola alam dan kehidupan sesama pada setiap getar zarah dan gejala dimanapun kami berada.